Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, saya Rehan dari Camp 404. Untuk sesi kali ini, kita akan membahas Microsoft Excel dasar atau Fundamentals. Mungkin bagi teman-teman yang baru belajar atau mau belajar Microsoft Excel, mudah-mudahan untuk sesi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang baru belajar. Sedangkan bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar, mudah-mudahan bisa merefresh kembali untuk pembelajaran Microsoft Excel kali ini. Oke, mungkin langsung saja kita masuk untuk materinya. Halo Kasti, apakah sudah terlihat, Kak? Ya, sudah slideshow-nya, Kak. Oke, makasih, Kak. Oke, kita akan membahas tentang Microsoft Excel Fundamental. Untuk yang pertama di sini ada hal dasar yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama di sini ada pengenalan baris atau row, kolom, dan juga sel. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, kolom itu adalah sel secara vertikal yang bisa diidentifikasi mulai dari A dan seterusnya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nih, ada kolom A, B, C, dan D sampai seterusnya, itu bisa teman-teman sebut sebagai kolom. Dan kemudian untuk row adalah sel secara horizontal, bisa diidentifikasi dari baris 1 dan seterusnya seperti itu. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya itu bisa disebut sebagai row. Oke, kemudian di sini ada yang namanya sel. Sel adalah perpotongan baris dan juga kolom. Jadi sel itu yang seperti teman-teman lihat yang kotak-kotak kecil di Microsoft Excel ini itu biasa disebut dengan sel. Seperti itu. Oke, kemudian nah di sini juga cukup penting untuk teman-teman ketahui. Yang pertama di Microsoft Excel ini ada yang namanya menu program. Nah, seperti yang teman-teman lihat, menu program ini adalah program default dari Microsoft Excel. Jadi ketika teman-teman lihat di sini ada yang namanya Home, Insert, kemudian ada Page Layout, Data, dan juga View. Nah, ketika teman-teman klik salah satu dari menu programnya, maka muncullah ribbon, teman-teman. Muncullah ribbon. Nah, ribbon ini adalah kumpulan tombol perintah pada Microsoft Excel. Nah, jadi setiap menu program yang yang diklik itu ribbonnya akan berbeda-beda. Misalnya di Home ini ada Manage Center, atau di sini bisa untuk membuat table, membuat font, mengganti font, atau memperkecil atau memperbesar font seperti itu. Kemudian misalnya nanti teman-teman ada di menu insert mungkin nanti ada menu dari pivot table atau mungkin view, mungkin ada free span. Nah, teman-teman bisa lihat di situ di menu ribbon. Kemudian di sini ada yang namanya formula bar. Nah, formula bar ini adalah tempat untuk edit atau memperbaiki rumus Excel. Nah, jadi ketika teman-teman klik di selnya, nah, formula bar ini akan otomatis terlihat gitu. Misalnya teman-teman mau ngetik nama, otomatis di formula barnya akan tercreate nama gitu. Kemudian di sini nomor 4 ada name cell. Name cell ini adalah merupakan info nama row dan juga kolom. Misalnya teman-teman klik di bagian paling atas nih, paling atas di A, di paling pojok kiri paling atas. Nah, otomatis yang akan terlihat di name cell-nya adalah A1. Begitupun misalnya teman-teman pengen untuk menggeser selnya di B1, otomatis name cell-nya juga akan berubah menjadi B1. Oke, kemudian ada yang namanya worksheet. Worksheet ini adalah lembar kerja dari Microsoft Excel. Jadi sebenarnya worksheet ini adalah lembar kerjanya teman-teman. Jadi di situ seperti teman-teman lihat, biasanya kalau buka Excel itu kan yang pertama ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Nah, sheet ini adalah lembar kerja dari Microsoft Excel. Dan juga sheet ini sebenarnya juga bisa ditambahkan dengan klik atau tanda panah di samping sheet 3 seperti itu, teman-teman. Biasanya untuk defaultnya Microsoft Excel itu hanya menyediakan 3 sheet. Jika teman-teman ingin menambahkannya, teman-teman bisa klik tombol
tanda panah yang ada di sheet tersebut. Oke, mudah-mudahan sudah jelas untuk bagian-bagian dasar Microsoft Excel ini. Saya lanjutkan. Nah, di sini juga fungsi dari Excel adalah salah satu keunggulannya adalah untuk mengolah data. Yang pertama adalah rumus sum. Rumus sum ini sebenarnya berfungsi untuk penambahan suatu nilai. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih di PowerPoint yang saat ini sedang saya presentasikan. Di sini ada contohnya, misalnya teman-teman ingin menambahkan nilai di kolom C. Nah, di kolom C itu kan ada beberapa nilai teman-teman. Nah, jadi tinggal teman-teman klik rumus sum-nya. Setelah itu teman-teman bisa drag sampai C2 dan C6 dan hasilnya adalah 340. Seperti itu. Kemudian juga ada di sini ada rumus max. Nah, rumus max ini berfungsi untuk mencari suatu nilai yang paling besar. Seperti teman-teman lihat juga dari kolom C ini nih, dari nilai 50 sampai 100, ketika teman-teman menjalankan rumus max sama dengan max gitu, kemudian nilai yang paling besar akan muncul dan hasilnya adalah 100, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian di sini ada yang namanya rumus average. Kegunaan dari rumus average adalah berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Jadi pada contoh ini, seperti teman-teman lihat di kolom C lagi, nilai rata-ratanya jika dari sel C2 sampai C6 itu terdapat nilai dan juga angka. Jika teman-teman average kan, dan hasilnya seperti yang teman-teman lihat adalah 68. Jadi untuk average dari contoh berikut adalah 68. Jadi untuk fungsi ini sebenarnya untuk merata-ratakan nilai teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan fungsi rata-rata, teman-teman bisa menggunakan rumus average ini. Oke, kemudian di sini ada rumus min. Rumus min ini berfungsi untuk mencari suatu nilai yang paling kecil. Nah, pada contoh ini teman-teman juga bisa lihat di sini dari kolom C juga, dari sel C2 sampai C6, kita lihat dari kolom berikut ini setelah menggunakan rumus min. Nah, rumus min ini bisa dilihat hasilnya adalah 40. Nah, jadi di antara nilai yang kita cari, misal teman-teman ingin mencari suatu nilai yang paling kecil pada suatu kolom, teman-teman bisa menggunakan rumus min ini. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian mungkin saya coba untuk demonya. Ya, untuk demo untuk kali ini kita akan coba, tadi kan kita sudah belajar sum, average, min dan juga max. Mungkin akan saya demokan juga di sini, tapi untuk saat ini mungkin kita akan mendemokan tentang perkalian, pembagian, dan juga fungsi if di dalam Microsoft Excel. Oke, mungkin yang pertama di sini kalau bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa kolom di sini yang belum terisi. Di sini ada total harga, diskon, persentase diskon, dan juga total bayar. Oke, yang pertama kita coba menggunakan fungsi perkalian di dalam Microsoft Excel. Yang pertama adalah sama dengan, oke, kita coba harga satuan dikali. Nah, kali ini, kalau di Microsoft Excel ini teman-teman, fungsi kalinya adalah dengan menggunakan simbol bintang. Nah, teman-teman bisa di tombolnya itu bisa menekan tombol shift dan juga tombol angka 8. Seperti itu. Oke, kemudian klik di jumlahnya. Setelah itu kita enter. Nah, hasilnya seperti teman-teman lihat, ini ada Rp270.000. Nah, untuk biar seluruh nilainya sampai bawah, ini teman-teman bisa langsung mendrag. Setelah ada tanda plus seperti ini, teman-teman bisa klik di mouse-nya, klik 2 kali. Seperti itu, atau teman-teman bisa drag seperti ini.
dengan cara kalau diklik 2 kali dia akan otomatis tershort. Jika teman-teman ingin mendrag, teman-teman bisa tahan di tombol kirinya, di mouse kiri teman-teman, dan teman-teman tinggal drag mau kira-kira mau sampai mana yang data yang ingin teman-teman butuhkan. Seperti itu. Oke, kemudian misalnya kita di sini ingin mencari harga total bayar. Oke, di sini total bayar kita akan menggunakan rumus pengurangan. Jadi sama dengan kemudian total harga dikurang teman-teman cukup menekan tombol minus yang ada di keyboard teman-teman. Dikurang sama dengan diskon. Oke. Nah, teman-teman abaikan dulu diskonnya. Karena masih kosong di sini sudah muncul ya hasilnya 270.000. Oke, kemudian seperti biasa kita klik 2 kali atau kita bisa drag. Oke. Nah, di diskonnya sendiri ini akan kita gunakan fungsi if. Ya, fungsi if ini misalnya ini kita artikan misalnya jika pelanggan melakukan pembelian di atas 50.000 maka akan mendapatkan diskon atau potongan sebanyak Rp5.000. Nah, jadi jika total bayarnya melebihi 50.000 maka dia akan mendapatkan diskon sebanyak Rp5.000. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian di sini fungsinya adalah sama dengan if total harga lebih besar dari 50.000 maka, nah di sini nanti untuk makanya atau di sini tergantung dari format Excel teman-teman ya. Mungkin ada yang menggunakan titik koma dan juga ada yang menggunakan koma. Jadi tergantung dari format Excel teman-teman masing-masing ya. Oke, seperti itu. Jadi tadi sudah 50.000 akan mendapatkan diskon sebanyak Rp5.000. Kemudian titik koma lagi. Dan kita akhiri dengan kosong. Oke. Nah, seperti teman-teman, jadi muncul ya. Muncul karena seperti jadi tinggal kita drag. Oke, dan hasilnya akan keluar seperti ini teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat nih di total bayarnya yang tidak sampai dengan 50.000 maka dia tidak mendapatkan diskon. Sedangkan di total bayar ini jika di total bayar ini yang di atas 50.000 bisa teman-teman lihat dia mendapatkan diskon sebanyak Rp5.000. Seperti itu teman-teman. Jadi oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Di sini ada persentase diskonnya. Kita mau tahu nih sebenarnya berapa sih persentase diskonnya, berapa persen sih. Nah, teman-teman bisa gunakan fungsi pembagian. Caranya adalah sama dengan diskon. Nah, pembagian di sini teman-teman bisa menggunakan garis miring ya. Itu letaknya adalah dia di samping tombol shift garis miringnya bersamaan dengan tombol tanda tanya. Seperti itu. Jadi diskon dibagi total harga. Kemudian kita enter. Kemudian akan muncul hasilnya seperti biasa, tinggal kita drag ke bawah. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk fungsi dari perkalian, pengurangan, kemudian fungsi if, dan juga pembagian di dalam Microsoft Excel. Oke, kita sekarang pengen tahu ya yang tadi untuk fungsi sum-nya. Fungsi sum sendiri, kita lihat kita ingin menjumlahkan kolom I di sini teman-teman, kolom I. Kita coba jumlahkan ya, menggunakan fungsi sum yang sudah kita bahas di awal tadi. Oke, sama dengan sum. Kemudian kita klik di sel I2. Kemudian di sini tinggal kita tekan jika teman-teman ingin mendragnya. Teman-teman bisa menggunakan tombol shift dan juga arah bawahnya. Seperti ini. Oke, kemudian tutup kurung. Kemudian enter.
Nah, dan hasilnya akan muncul yaitu 78.000. Jadi jika teman-teman ingin melakukan fungsi penambahan di dalam Microsoft Excel, teman-teman bisa menggunakan rumus sum seperti itu. Kemudian misalnya teman-teman tadi seperti tadi kita coba di sini rumus max. Kita ingin tahu nih kira-kira di dalam kolom ini berapa sih nilai maksimalnya. Kita bisa menggunakan rumus max ini seperti biasa di kolom I2-nya. Teman-teman bisa drag sampai bawah, shift ke bawah, kemudian tutup kurung lagi, teman-teman enter. Oke, jadi di dalam kolom harga satuan ini nilai maksimalnya adalah 15.000. Di sini teman-teman, di sel I6. Bisa teman-teman lihat selnya I6. Ini formula barnya. Oke, kemudian saya lanjutkan fungsi average. Nah, fungsi average itu biasa kita coba dari I2, kemudian kita blok sampai bawah lagi, tutup kurung. Nah, seperti itu teman-teman, di sini rata-ratanya adalah 8.667. Oke, tadi kita juga mempelajari fungsi min ya. Nah, fungsi min di sini seperti biasa I2-nya diklik, kita drag sampai bawah. Oke, jadi mencari nilai terkecil. Oke, kemudian enter. Nah, jadi nilai terkecilnya di dalam harga satuan ini adalah 3.000 ya. Di kolom I2 seperti teman-teman. Oke, jadi mungkin untuk pembahasan dari pembagian fungsi perkalian dan juga penambahan, mudah-mudahan sampai sini teman-teman sudah bisa paham. Kemudian jika sudah paham, kita mungkin akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada yang selanjutnya kita bahas adalah cara menggunakan VLOOKUP di Microsoft Excel. Oke. Nah, kenapa sih VLOOKUP ini sangat diperlukan? VLOOKUP ini bisa digunakan untuk sebenarnya VLOOKUP ini sangat mungkin di VLOOKUP ini paling sering digunakan, yang paling sering digunakan mungkin nanti buat report di perkantoran, atau teman-teman membuat perbandingan data, mencari data. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus VLOOKUP ini gitu. Rumus VLOOKUP ini terbagi jadi 4. Dia ada lookup value, kemudian table array, column index, dan juga range lookup. Oke, teman-teman gak usah pusing di sini dulu, nanti akan saya demokan untuk VLOOKUP-nya secara sederhananya aja. Nah, jadi nanti kan saya demokan persis pada kolom yang saat ini sedang saya presentasikan. Di sini nanti contohnya adalah dari gambar di bawah ini, kita akan mencoba menjalankan rumus VLOOKUP dengan mencari data nilai dan kehadiran yang ada di tabel C dengan menggunakan referensi dari tabel A dan juga tabel B. Nah, jadi kita akan mencari nilai A ini, teman-teman. Teman-teman lihat, mencari nilai di tabel C ini dari referensi tabel A. Kemudian kita akan mencari nilai kehadiran berdasarkan tabel B dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, nah jadi seperti ini untuk rumusnya, seperti yang teman-teman lihat. Oke, kemudian mungkin akan langsung saja ya kita demokan untuk VLOOKUP-nya. Oke, jadi di sini adalah kita akan mencari nilai ini dan juga data kehadiran ini dari tabel A dan juga tabel B. Seperti itu. Oke, kita mulai saja ya langsung untuk demo VLOOKUP-nya. Pertama, teman-teman bisa klik sama dengan, kemudian VLOOKUP. Oke. VLOOKUP, kemudian teman-teman di sini bisa klik ID. Nah, di sini untuk VLOOKUP sebetulnya teman-teman, VLOOKUP ini bisa dijalankan
ketika di tabel yang ingin teman-teman cari nilainya itu mempunyai data yang sama atau kolom yang sama, teman-teman. Seperti teman-teman lihat di sini di tabel C, tabel B, dan juga tabel A. Di sini untuk kolom yang sama adalah ID. Nah, ID ini yang akan kita jadikan referensi tabel untuk mencari data di tabel C dan tabel A dan B, seperti itu teman-teman. Ya, jadi VLOOKUP ini bisa dijalankan ketika si tabel ini memiliki kolom yang sama, seperti itu. Oke, karena di sini ID yang sama, kita berdasarkan kolom ID ya teman-teman. VLOOKUP kemudian ID titik koma, seperti yang saya jelaskan tadi, ini sesuai dengan format Excel teman-teman ya. Mungkin ada yang koma dan juga titik koma. Kebetulan saya di sini titik koma. Oke, kemudian di tabel A, nah ID kemudian di sini kita blok, kita turunkan ke bawah. Teman-teman bisa menggunakan shift dan panah bawah. Kemudian di sini teman-teman blok sampai nilai. Oke. Setelah terblok seperti ini, teman-teman bisa menekan tombol F4. Seperti itu. Karena kenapa? Agar kursornya ini atau range-nya ini tidak berpindah, teman-teman. Jadi terkunci. Makanya teman-teman setelah mencari nilai, setelah referensi dari kolomnya, kemudian teman-teman ingin mengambil nilainya, teman-teman bisa menggunakan tombol F4 ini agar range-nya itu tidak berpindah. Oke. Kemudian titik koma lagi, teman-teman. Nah, sekarang karena nilai yang dicari adalah nilai, nah di sini bisa teman-teman hitung. Misalnya Nah, bisa teman-teman hitung dari ID ke nama itu sebanyak 3 kolom. Jadi ID dihitung pertama, nama kedua, dan nilai ketiga untuk yang tabel A, teman-teman ya. Karena yang dicari ini data nilai. Jadi VLOOKUP, oke, saya ulangi lagi. Jadi seperti ini teman-teman, sama dengan VLOOKUP. Oke, referensi tabelnya di koma. Nah, kemudian teman-teman hitung di sini sampai 3 kali F4. Nah, di sini akan kita tekan tombol angka 3, teman-teman ya, karena dari ID ke nilai itu sebanyak 3 kolom. Seperti itu ya. Kemudian titik koma lagi kosong. Nah, seperti itu, dan nilainya akan muncul. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan mencoba mengambil nilai kehadiran yang ada di tabel B ya. Fungsinya sama tadi, sama dengan VLOOKUP. ID-nya jangan lupa teman-teman, karena ID ini adalah referensi kolom yang sama. Titik koma, kemudian ID, blok sampai kehadiran F4. Oke, kolomnya sudah terkunci. Nah, kemudian dari ID dan kehadiran ini hanya sebanyak 2 kolom, karena yang dicari adalah kolom kehadiran atau nilai dari kehadiran. Nah, teman-teman bisa setelah teman-teman kunci di F4, teman-teman bisa menekan tombol 2. Oke, K2. Kemudian kosong. Nah, di sini tinggal kita berikan tanda persen ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, jadi untuk VLOOKUP sendiri seperti itu, teman-teman. Jadi yang fungsi utamanya adalah VLOOKUP ini bisa berjalan asalkan dengan setiap tabel memiliki referensi atau ada kolom yang sama, seperti itu. Oke, kemudian mudah-mudahan di sini teman-teman sudah paham dengan materi VLOOKUP. Kalau memang sudah paham, akan saya lanjutkan ke materi cara menggunakan FreeSpan. Oke. Sebenarnya FreeSpan ini sebenarnya digunakan untuk mengunci kolom atau row itu agar tidak berpindah, teman-teman. Jadi di sini seperti yang teman-teman lihat di
PowerPoint yang saya presentasikan. Nah, caranya cukup mudah. Jika teman-teman ingin kolom atasnya ingin tetap ikut ketika kita scroll, misalnya kita mempunyai data sebanyak 50 gitu. Jadi teman-teman ingin tahu nih judul headernya. Judul header ini kadang-kadang kita kalau scroll itu kan judulnya ikut hilang gitu ya. Nah, fungsi ini sebenarnya untuk membekukan atau memfreeze judul di setiap Pickers Excel yang mungkin teman-teman akan gunakan gitu. Oke, di sini cukup mudah caranya. Pertama, teman-teman cukup klik di sel apapun pada worksheet yang ingin di-freeze, kemudian klik view. Setelah itu klik freeze pen, kemudian teman-teman klik freeze top row-nya. Oke, kemudian jika teman-teman ingin membekukan kolom yang paling kiri, teman-teman juga bisa melakukan langkah seperti tadi. Tinggal diklik di sel apapun pada worksheet, kemudian teman-teman klik view, setelah itu klik freeze pen, kemudian klik first column. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin di sini akan coba saya demokan. Nah, di sini ada judulnya ya. Nah, kalau kita scroll seperti ini, nah, judulnya kan hilang nih, nah, nggak terlihat gitu. Tapi teman-teman pengen tahu ini sebetulnya apa sih di atas ini, di kolom B ini sebenarnya nama judulnya apa sih? Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus freeze pen. Untuk caranya, teman-teman di sini bisa menggunakan view, kemudian diklik dulu seperti view, kemudian freeze pen dan top row. Nah, seperti teman-teman lihat, nah jadi judulnya akan tetap ikut gitu, jadi nggak menghilang. Nah, fungsi ini bisa digunakan ketika teman-teman punya data yang banyak ya, mungkin sekitar ada 100 row atau mungkin lebih dari 100 row. Nah, fungsi ini sangat berguna sekali teman-teman. Fungsi dari freeze pen ini untuk melihat judul seperti itu, judul dari table yang teman-teman ingin buat misalnya seperti itu. Oke, kemudian di sini saya unfreeze dulu. Teman-teman ingin teman-teman di sini ingin melihat nih tabel yang sebelah kiri ini. Kalau kita scroll sampai kanan ini kan juga menghilang ya. Teman-teman misalnya ingin memfreeze juga, teman-teman bisa menggunakan fungsi yang tadi. Cuman bedanya yang tadi adalah top row, kalau yang sekarang itu menggunakan first column seperti itu. Oke, di kolom A ini sudah teman-teman lihat di tanggal. Nah, dia jadi tidak menghilang ya teman-teman. Nah, itu bisa tetap ikut untuk kolom A-nya seperti itu. Oke, mungkin pembahasan untuk freeze pen sampai sini ya. Jadi fungsi freeze pen itu adalah saya ulangi lagi untuk membekukan atau membekukan agar supaya judul header tetap bisa terbawa atau terlihat ketika teman-teman scroll ke bawah dan dari data yang misalnya 100 data atau 200 data. Di sini sangat berguna sekali teman-teman. Oke. Mungkin saya lanjutkan dulu ya ke materi berikutnya. Nah, di sini ada fungsi dari conditional formatting. Oke. Di sini sebenarnya fungsi conditional formatting bisa diartikan juga sebagai fitur yang berfungsi untuk memberikan format pewarnaan pada sel sesuai dengan kondisi atau kriteria yang kita butuhkan. Nah, kalau teman-teman lihat di PPT ini, nah kondisinya misalnya kita ingin mengubah warna sel jika pada kolom stok ini tersebut lebih besar dari 50. Oke, bisa teman-teman lihat di sini ada kolom stok ya di D. Nah, kita misalnya ingin tahu nih, pengen yang lebih besar dari 50 terwarnai gitu. Jadi diberikan warna untuk selnya.
Oke, kemudian, nah di sini caranya sangat mudah teman-teman. Teman-teman tinggal klik home, kemudian klik conditional formatting, pilih highlight cell rules, kemudian klik greater than. Nah, di format cell greater than ini teman-teman bisa harus input manual. Misalnya karena tadi kita contohnya 50, jadi di sini bisa ditulis 50, angka 50. Oke, kemudian pilih warna dan klik OK. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan, jika sel kolom ini akan mewarnai sel yang di atas nilai 50 seperti itu. Oke, kemudian di sini akan coba saya demokan. Nah, misalnya di sini kita coba di harga satuan misalnya. Sebentar. Oke, di sini misalnya kita ingin tahu nih, misalnya di harga satuan ini kita ingin tahu nilai yang lebih besar dari 8.000 mana aja sih. Nah, teman-teman bisa fungsi yang tadi, klik home, conditional formatting, pilih greater than. Nah, teman-teman tulis di sini, misalnya lebih besar daripada 9.000. Oke, warnanya juga bisa teman-teman pilih di sini. Misalnya mau warna kuning atau warna hijau, sesuai yang teman-teman butuhkan. Nah, seperti itu. Jadi di sini selnya akan berubah secara otomatis ketika tadi kita mencari nilai yang di atas Rp9.000. Oke, seperti itu. Dan juga kita akan coba nih, kita ingin tahu misalnya, nah, misal di titik pembayaran, kita pengen tahu nih, kita ingin mewarnai sel juga, mewarnai selnya. Misalnya kita ingin yang diwarnai itu, yang kita warnai di titik pembayaran ini teman-teman, yang OVO aja gitu misalnya. Oke, caranya seperti tadi, teman-teman bisa klik, teman-teman bisa blok dulu, kemudian pilih home, kemudian pilih conditional formatting. Di sini pilih yang text that content. Nah, misalnya teman-teman pilih OVO misalnya di sini. Misalnya kita kasih warna kuning misalnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Warna sel yang OVO di sini sudah terlihat ya. Jadi di sini sudah terblok diwarnai dengan warna kuning. Jadi teman-teman bisa tahu seperti itu. Jadi fungsi dari conditional formatting ini berfungsi untuk memberikan format pewarnaan pada sel sesuai dengan kondisi atau kriteria yang kita butuhkan. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita akan membahas saat ini ada cara menggunakan pivot table di Microsoft Excel. Nah, sebenarnya pivot table ini juga sering digunakan untuk biasanya untuk reporting, untuk teman-teman membuat suatu data analis. Di sini sangat berguna sekali teman-teman. Ya, bisa kita lihat untuk penggunaannya di sini bisa mengelompokkan data berdasarkan kategori sesuai yang diinginkan. Kemudian juga bisa membuat rangkuman data, berbagai perhitungan. Kemudian juga bisa menyaring data yang ingin teman-teman tampilkan. Oke, mungkin kita langsung saja demonya ya. Langsung saja demonya. Oke, nah, di sini bisa teman-teman lihat ada table. Oke, di sini coba kita untuk buat pivot table teman-teman ya. Ini saya kasih contoh pivot table sederhana aja ya. Nanti mungkin ke depannya teman-teman bisa mencoba atau berkreasi dengan pivot table teman-teman masing-masing. Nanti untuk guidance-nya juga akan kita share di PowerPoint. Nanti teman-teman bisa belajar dari situ. Oke, ini untuk pivot table sederhana aja teman-teman saya tampilkan. Oke, pertama kita harus blok terlebih dahulu. Di sini teman-teman untuk memblok table teman-teman bisa menggunakan Ctrl A. Ctrl A ini bertujuan bisa berfungsi sebagai jadi teman-teman bisa memblok seluruh table yang ingin teman-teman gunakan. Oke, di sini saya menggunakan Ctrl A. Bisa terblok seperti ini. Kemudian teman-teman pilih insert.
kemudian pivot table. Oke, nah di sini ada new worksheet. Kalau new worksheet ini kita akan berpindah ke sheet lain. Nah, seperti teman-teman. Bisa teman-teman lihat dia akan berubah jadi sheet 4. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, nah, tapi kalau teman-teman ingin di sheet yang sama, teman-teman bisa menggunakan existing worksheet. Misalnya di sini teman-teman bisa menulis misalnya di B12. B12. Oke, nah, akan muncul seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi kali ini kita akan menggunakan yang new worksheet. Oke, pivot table, insert pivot table, pilih yang new worksheet. Nah, di sini untuk pivot table ada yang namanya empat kegunaan, yang dimana yang pertama ada filter, kemudian kolom, kemudian rows, dan juga value. Nah, filter biasanya di sini adalah untuk biasanya berguna untuk memfilter, misalnya ada tanggal atau waktu, itu sangat berguna sekali untuk filternya. Kemudian rows. Nah, rows ini yang akan biasanya akan dijadikan sebagai tabel acuan atau data acuan gitu. Jadi jika teman-teman ingin melihat misalnya banyak tabel seperti tadi, tapi ingin menjadikan suatu kolom tersebut menjadi data acuan, teman-teman bisa menggunakan atau menaruh kolomnya di rows ini teman-teman. Teman-teman lihat, kemudian ada kolom. Nah, dan juga ada value. Value ini biasanya berisi tentang berisikan nilai. Jadi dia tuh nggak bisa general atau huruf. Jadi value ini hanya bisa diisi dengan angka. Oke, kita coba bikin pivot table sederhana ya. Di sini misalnya saya ingin kota sebagai data yang dijadikan acuan. Kemudian di sini kita akan mencoba filternya. Kita coba di sini menggunakan tipe pembayaran. Tipe pembayaran dan value-nya di sini kita coba total harga. Oke, kemudian total bayar dan juga diskon. Oke, di sini saya ubah dulu di total harganya. Di sini misalnya harga gross. Kemudian di sini ada harga net. Dan di sini diskon ya, diskon. Nah, setelah itu, nah di sini sudah jadi pivot table sederhana teman-teman ya. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat pivot table sederhana ini yang kita jadikan acuan adalah row label itu di kolom kota seperti itu. Ini coba tinggal kita berikan ya. Oke, seperti itu. Nah, di sisi pembayaran ini teman-teman juga bisa memfilternya teman-teman. Nah, bertujuan untuk filter seperti ini. Nah, misalnya kita ingin menampilkan data ShopeePay nggak terlihat. Nah, teman-teman bisa nanti bisa berkreasi sendiri untuk pivot table ini. Nah, dari pivot table ini bisa kita jadikan suatu table juga teman-teman. Pertama teman-teman salah satu selnya bisa teman klik di pivot table-nya. Kemudian pilih pivot table analyze dan pivot chart. Kemudian klik OK. Nah, datanya akan terlihat seperti ini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menggunakan fungsi dari slicer. Nah, di sini bisa klik pivot table analyze, kemudian insert slicer. Kita coba kota. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Di sini fungsinya adalah seperti filter. Misalnya kita ingin lihat Bekasi aja, nah ini bisa lihat di sini, bisa klik Bekasi, kemudian teman-teman bisa
Titik Bogor, seperti itu, kemudian Jakarta, dan juga Tangerang. Oke, mungkin untuk sesi dari pivot table, sesi sederhananya cukup seperti ini teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengikuti atau mencoba kembali untuk membuat pivot table dari contoh PowerPoint yang tim kami berikan seperti itu.